Halo semuanya, balik lagi di Dunia Dalam Sejarah. Coba deh kamu bayangin satu negara di Asia Tenggara yang super indah. Ada kuil megah, tapi di saat yang sama, sejarahnya itu berlumuran darah dan rahasia kelam. Negara itu Kamboja. Kita sering lihat Angkor Wat kan? Tapi di balik senyum keramahan orang Kamboja, tersimpan kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Julukan neraka bumi yang mereka sandang di masa lalu. Gini nih pertanyaannya, gimana caranya sebuah negara yang damai tiba-tiba dalam 4 tahun bisa kehilangan 1/4 dari total populasinya? Ini bukan perang antar negara, tapi pembantaian massal yang terorganisir. Nah, hari ini kita bakal bongkar fakta-fakta mengejutkan yang selama ini mungkin gak banyak kita tahu tentang Kamboja dan rezim Khmer Merah. Siap-siap ya, karena ini cerita yang berat. Kita mundur ke tahun 1975. Saat itu, Phnom Penh, ibu kota Kamboja, lagi kacau balau karena perang saudara. Mereka berharap kedamaian datang. Tapi ideologi mereka itu gila banget. Pol Pot mau bikin Kamboja balik ke tahun 0. Benar-benar 0. Semua modernitas, semua ilmu pengetahuan harus dihapus. Hari yang paling mengerikan adalah saat mereka masuk ke Phnom Penh. Hanya dalam hitungan jam, semua penduduk kota, jutaan orang, dipaksa keluar. Bayangin deh, kamu tiba-tiba diusir dari rumah kamu, dibawa ke pedesaan. Alasannya untuk menjadi petani murni, tanpa kelas, tanpa uang. Mereka bilang, kota itu sarang dosa. Di bawah Khmer Merah, nggak ada yang namanya hak pribadi. Semua orang harus pakai baju hitam-hitam yang sama, bicara dengan nada yang sama, bahkan memasak pun harus bersama-sama. Nama diganti, identitas dihapus. Kamu bukan lagi si A atau si B. Kamu cuma bagian dari kolektif. Tujuannya cuma satu, kerja, kerja, kerja. Fakta paling mengerikan, siapapun yang dianggap berpendidikan langsung dicap musuh negara. Kalau kamu pakai kacamata, bisa jadi kamu langsung dieksekusi. Kalau kamu bisa bahasa asing, atau bahkan cuma tahu cara memperbaiki mobil, itu tiket mati kamu. Para dokter, guru, seniman, insinyur, semua dibunuh. Kenapa? Karena pengetahuan dianggap bisa merusak cita-cita Pol Pot untuk menciptakan masyarakat agraris yang bodoh dan mudah diatur. Kerja paksa mereka itu nggak manusiawi. Dari subuh sampai malam, tanpa istirahat, di bawah terik matahari tropis Kamboja. Dan yang bikin makin parah, jatah makan mereka itu cuma segelintir nasi dan air. Seringnya cuma bubur encer yang bahkan gak bisa mengenyangkan balita. Akibatnya, jutaan orang meninggal bukan karena ditembak, tapi karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan ekstrim. Ini adalah pembunuhan yang lambat. Setiap orang diawasi ketat. Anak-anak kecil pun dijadikan mata-mata oleh Khmer Merah untuk melaporkan orang tua mereka sendiri kalau ada yang melanggar. Bayangin, hidup kamu setiap detik diselimuti ketakutan. Kamu nggak boleh nangis, nggak boleh tertawa, nggak boleh menunjukkan emosi. Kalau enggak, kamu dicurigai. Ikatan keluarga diputus. Orang tua dipisah dari anak, suami dari istri. Semua loyalitas harus ditujukan hanya pada angka, organisasi Khmer Merah. Kalau kamu dicurigai, sekecil apapun, kamu akan dikirim ke kamp penjara. Yang paling terkenal dan paling mengerikan adalah Tuol Sleng atau S21. Sekolah ini tadinya sekolah menengah loh, tapi di tangan Khmer Merah, tempat ini berubah jadi pusat interogasi, penyiksaan, dan pembantaian massal. Metode interogasi di S21 itu sadis nggak ketulungan. Mereka memaksa korban mengakui kejahatan palsu dengan menyiksa mereka sampai gila. Dari puluhan ribu orang yang masuk ke S21, cuma sekitar 12 orang yang berhasil selamat. Sisanya, semua dihabisi. Setelah diinterogasi, korban biasanya dibawa ke lokasi eksekusi yang kita kenal sebagai The Killing Fields. Ada ribuan lokasi kayak gini di seluruh Kamboja. Mereka nggak pakai peluru untuk membunuh. Peluru mahal. Mereka pakai cara primitif, tongkat, kapak, bahkan pelepah pohon palem yang tajam. Bayangin,
Mereka sampai harus menggunakan alat-alat kejam ini hanya demi menghemat biaya operasional pembantaian. Gila kan? Untuk meredam suara teriakan korban, Khmer Merah biasanya menyalakan musik revolusioner keras-keras. Itu fakta yang bikin merinding. Sampai saat ini, diperkirakan antara 1,5 sampai 2 juta orang Kamboja tewas dalam kurun waktu 4 tahun. Itu hampir 25% dari populasi mereka saat itu. Rezim ini baru berakhir setelah Vietnam menginvasi Kamboja pada tahun 1979. Iya, negara yang kita kenal sebagai musuh Amerika justru yang menghentikan genosida ini. Meskipun rezim Pol Pot jatuh, kekacauan belum selesai. Pol Pot dan sisa pasukannya mundur ke hutan dan lanjut melakukan perang gerilya selama puluhan tahun. Dan inilah fakta yang sering dirahasiakan. Kamboja adalah salah satu negara dengan ranjau darat paling banyak di dunia. Warisan dari konflik yang gak kunjung selesai. Setiap tahun, masih banyak korban ranjau darat, seringkali menimpa anak-anak atau petani yang gak sengaja menginjak. Proses pengadilan untuk kejahatan Khmer Merah juga lambat banget. Baru tahun 2006, PBB dan Kamboja membentuk pengadilan khusus. Pol Pot sendiri nggak pernah diadili secara internasional. Dia meninggal pada tahun 1998 saat masih berada di bawah tahanan rumah faksi Khmer Merah yang tersisa. Dampak psikologisnya ke masyarakat Kamboja itu luar biasa. Hampir semua orang dewasa punya cerita traumatis tentang kehilangan keluarga. Sekarang, Kamboja berusaha keras untuk bangkit. Mereka fokus banget sama pariwisata, terutama Angkor Wat sebagai sumber pendapatan utama. Saat kamu ke Angkor Wat, kamu melihat keajaiban peradaban masa lalu. Bukti bahwa bangsa ini pernah sangat hebat. Tapi, jangan sampai kamu lupa, beberapa jam perjalanan dari sana, ada The Killing Fields dan S21, dua sisi mata uang yang harus kita pahami. Sejarah Kamboja mengajarkan kita satu hal, ideologi ekstrim, sekecil apapun, kalau dibiarkan bisa berubah jadi bencana kemanusiaan yang gak terbayangkan. Tapi kerennya, meskipun mereka pernah melalui neraka, masyarakat Kamboja ini punya ketahanan dan keramahan yang luar biasa. Mereka memilih untuk menatap masa depan. Kita yang hidup di sini harusnya lebih menghargai perdamaian dan keragaman. Karena sejarah nunjukin, semua bisa hilang dalam sekejap. Jadi, kalau kamu dengar kata Kamboja, jangan cuma ingat Angkor Wat yang indah. Tapi ingat juga korban-korban yang jiwanya terkubur di Killing Fields. Gimana menurut kamu tentang kisah kelam ini? Adakah cerita lain dari Asia Tenggara yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu sejarah penting ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.